Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami mengenai menganalisa peluang bisnis berdasarkan konsep analisa SWOT. Yang pertama, pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek. Di sini juga akan dibahas mengenai contoh analisis SWOT untuk perusahaan. Yang selanjutnya, manfaat analisis SWOT. Bagi bisnis UMKM, manfaat analisis SWOT perusahaan sendiri adalah sebagai strategi penentu masa depan keberlangsungan bisnis perusahaan. Bagaimana sebuah perusahaan menjalankan strategi misinya untuk mencapai tujuan atau visi perusahaan. Yang selanjutnya, aspek internal dan eksternal dalam analisis SWOT. Secara umum, analisis SWOT dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut meliputi kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan analisis SWOT. Yang pertama, menentukan tujuan dari dibuatnya analisis SWOT. Yang kedua, buatlah penjelasan secara umum tentang profil perusahaan, proses bisnis, dan kalangan mana saja yang menjadi target market perusahaan tersebut. Yang ketiga, menetapkan 4 elemen SWOT, yakni opportunity, strength, weakness, dan threat. Yang keempat, buat sesi prioritas, hal mana saja yang mesti diperbaiki pertama kali di hasil SWOT-nya. Yang kelima, merancang strategi dengan terperinci, akan lebih baik lagi kalau strateginya dibuat secara kuantitatif memakai matriks SWOT. Selanjutnya, cara membuat analisis SWOT. Berikut panduan umum yang membantu Anda dalam membuat analisis SWOT perusahaan. Yang pertama, strength, kekuatan. Analisis ini menggunakan panduan. Yang pertama, kelebihan apa yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi kita. Yang kedua, apa yang membuat perusahaan atau organisasi kita lebih baik dari perusahaan atau organisasi lain. Selanjutnya, weakness, kelemahan. Analisis ini dapat menggunakan panduan. Yang pertama, apa yang dapat kita tingkatkan dalam perusahaan atau organisasi. Yang kedua, apa saja yang harus dihindari oleh perusahaan atau organisasi kita. Selanjutnya, opportunity, peluang. Analisis dapat menggunakan panduan. Yang pertama, kesempatan apa yang dapat kita lihat. Yang kedua, perkembangan dan apa yang sejalan dengan perusahaan atau organisasi kita. Yang terakhir, threat, ancaman. Analisis ini dapat diisi menggunakan panduan. Yang pertama, hambatan apa yang sedang kita hadapi sekarang. Yang kedua, apa saja hal yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi kita. Strategi kombinasi analisis SWOT. Yang pertama, fokus pada kekuatan peluang untuk memperoleh alternatif ofensif dengan menggunakan kekuatan eksternal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Yang kedua, fokus pada kelemahan ancaman untuk memperoleh alternatif defensif dengan memanfaatkan kelemahan internal mengurangi ancaman eksternal. Yang ketiga, fokus pada kekuatan ancaman dengan menggunakan kekuatan internal untuk mengurangi ancaman. Yang keempat, fokus pada kelemahan peluang dengan menopang kelemahan internal untuk mengambil keuntungan dan kesempatan eksternal. Studi kasus analisis peluang usaha kuliner kebab buah menggunakan analisis SWOT. Strike atau kekuatan. Yang pertama, penyajian kebab buah ini tanpa memerlukan banyak waktu. Yang kedua, harga terjangkau. Yang ketiga, kebab buah ini memiliki rasa enak, nikmat, higienis, dan bersih. Weakness atau kelemahan.
Permintaan menurun jika cuaca tidak mendukung. Yang kedua, faktor kenaikan harga dari bahan baku. Opportunity atau peluang, menambah varian baru, dapat dinikmati semua kalangan. Yang ketiga, sebagai alternatif pengganti makanan pokok atau camilan. Street atau ancaman. Yang pertama, persaingan dalam menjalankan usaha ini cukup banyak.